Bab 302. Semua orang berlutut. Kingston Jiang menggunakan pengetahuan yang hilang dan mengejutkan semua tabib pengobatan Tiongkok. Seperti kata pepatah, orang awam melihat kegembiraan dan orang dalam melihat ke ambang pintu. Di mata orang lain, pemandangan ini sangat indah. Terutama ketika setiap jarum api digabungkan, itu terlihat seperti karakter api, dan ketika jarum es digabungkan, itu terlihat seperti karakter es. Dua kata itu saling bersilangan, kamu ada di dalamku, dan aku di dalammu. Ini indah, itu indah. Itu juga mengejutkan. Adegan ini berlangsung lebih dari 10 detik. Setelah 10 detik, jarum api padam oleh darah hitam. Es di jarum es juga berubah menjadi es hitam. Kingston Jiang dengan cepat menarik jarumnya. Dia mengeluarkan sebagian racun di Yurikakai melalui jarum silang yin dan yang. Tapi racun dalam tubuhnya belum sepenuhnya dihilangkan. Dia mulai mencabut jarum perak lainnya dari tubuh Yurikakai. Setelah menariknya, dia berkata kepada Klutang, ikat dia. Baru saat itulah Klutang dengan hati-hati membantu Yurikakai mengancingkan pakaiannya. Kingston Jiang memerintahkan, berbaringlah. Yurikakai, didukung oleh Klutang, berbaring di ranjang rumah sakit yang telah disiapkan. Kingston Jiang mengambil toples bekam di atas meja, mengambil sedikit alkohol, mengeluarkan korek api untuk menyalakannya, dan dengan cepat meletakkannya di perut Yurikakai yang terbaring. Keajaiban terjadi lagi. Sebuah pot bekam dengan cepat berkeliaran di perut bagian bawah Yurikakai, seperti ular. Ini, bekam Cirrus. Fang Yongji tercengang. Tabib pengobatan Tiongkok menatap tajam, mengamati setiap gerakan Kingston Jiang, ingin mempelajari beberapa teknik yang hilang darinya. Kingston Jiang memperhatikan dengan seksama pot bekam berjalan di perut bagian bawah Yurikakai. Setelah beberapa detik, bekam berhenti. Dia menariknya keluar dengan cepat. Sudah ada banyak darah beracun di dalamnya. Setelah Kingston Jiang mengesampingkannya, dia mengulurkan tangannya dan menekannya di bahu Yurikakai. Ujung jari meluncur di kulitnya dengan cepat sampai mencapai telapak tangan, dan telapak tangannya menjadi hitam dalam sekejap. Kingston Jiang mengeluarkan jarum perak dan menusuk kulit telapak tangannya, darah hitam dengan cepat terkuras. Teknik pijat Sunlong. Tabib tua pengobatan Tiongkok yang hadir kembali dikejutkan. Luar biasa. Serangkaian metode ini semuanya adalah pengetahuan yang hilang. Pada saat ini, Kingston Jiang menyadari bahwa wajah Yurikakai agak salah. Dia menatap selama beberapa detik sebelum mengerutkan kening. Fang Yongji mengingatkan, toksin telah menyebar ke otak. Detoksifikasi harus dilakukan sesegera mungkin. Begitu racun masuk ke otak, maka sudah tamat. Fang Yongji tidak perlu mengingatkan Kingston Jiang untuk mengetahuinya. Kingston Jiang mengulurkan tangannya, menekan telapak tangannya ke perut bagian bawah halus Yurikakai, dan menekannya dengan ringan. Kepala Yurikakai sedikit terangkat ke atas. Kingston Jiang memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan titik akupuntur dengan cepat. Mulai dari punca di kepala, sampai ke perut bagian bawah. Saat dia mengangkat kepalanya untuk berbaring, hanya butuh 2 atau 3 detik, dan Kingston Jiang telah mengklik lebih dari selusin titik akupuntur. Sangat cepat hingga para dokter yang ada di sana terpesona. Setelah serangkaian titik akupuntur, racun di tubuh bagian atas Yurikakai sekali lagi dipaksakan ke tubuh bagian bawah oleh Kingston Jiang. Dia mengulurkan tangannya dan meremas kaki Yurikakai dari atas ke bawah. Pahanya sangat putih, dan pembuluh darah dapat terlihat samar-samar. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa darah hitam beracun di pembuluh darah dengan cepat dipaksa ke tengah kaki oleh Kingston Jiang. Kingston Jiang mengeluarkan toples bekam kecil dan langsung menempelkannya di tengah kaki Yurikakai. Tangki bekam bergerak cepat di tengah kakinya, dan dengan cepat menyedot darah hitam yang terkumpul di tengah kakinya. Kaki kiri selesai dan ganti ke kaki kanan. Gerakan Kingston Jiang sangat terampil dan cepat. Tak lama kemudian, beberapa praktisi pengobatan Tiongkok tua yang telah berlatih selama beberapa dekade tidak dapat melihat dengan jelas gerakannya dan tidak tahu bagaimana dia melakukannya.
Setelah serangkaian tindakan, racun di tubuh Yurika Kai habis. Namun, masih banyak yang tersisa di dalam tubuh. Di sisi lain, Kennedy Han berkeringat deras. Dia menggunakan segala cara, tetapi tidak bisa menghilangkan racun di tubuh Reddy. Jarum perak, akupuntur, dan teknik lainnya tampaknya tidak berpengaruh pada saat ini. Sekarang 3 menit telah berlalu. Dia melihat ke sisi lain. Ada lebih dari 100 orang di sisi yang berlawanan. Orang-orang ini menghalangi pandangannya, dan dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Yurika Kai. Setelah menyelesaikan serangkaian tindakan, Kingston Jiang memandang Yurika Kai yang terbaring di ranjang rumah sakit sementara dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu sekarang? Bagaimana menurutmu?" Yurika Kai sedang berbaring di tempat tidur. Dia tidak tahu bagaimana rasanya sekarang. Setelah memikirkannya selama beberapa detik, dia berkata, "Sedikit pusing, tubuh akan panas untuk beberapa saat dan akan dingin untuk sementara waktu, tapi sangat nyaman." Kingston Jiang bertanya lagi, "Bisakah kamu berdiri?" Mungkin bisa. Dia akan bangun ketika dia berbalik, dan Klutang pergi untuk membantunya tepat waktu. "Berdiri." Kingston Jiang memerintahkan. "Ya." Yurika Kai mengangguk. Kingston Jiang melirik meja, mengambil segenggam jarum perak, menimbangnya di tangannya, mengambil 2 dan membuangnya. Semua menjauh sedikit. Mengikuti perintah Kingston Jiang, semua dokter yang mengawasi mundur sedikit. Kennedy Han di sisi yang berlawanan juga berjalan ke sini ketika dia melihat ini. Dia tidak bisa menemukan penawar racun dalam tubuh Reddy, apalagi membuangnya. Sekarang dia harus datang dan melihat apa yang dilakukan Kingston Jiang. Semua orang memberikan sebuah area kosong. "Klu, kamu juga mundur." "Baik." Klutang yang memegang Yurika Kai, juga melepaskannya, dan Yurika Kai sedikit jatuh ke belakang. Ratusan dokter membentuk lingkaran, hanya Yurika Kai yang berdiri di tengah. Kingston Jiang memegang jarum perak di tangan kirinya, dan jarum perak menyelinap ke tangan kanannya. "Yintang." Ketika Kingston Jiang berbicara, tangannya bergetar, dan jarum perak di tangannya terbang keluar lalu secara akurat masuk ke dalam tubuh Yurika Kai Yintang. Jarum menembus 2 mm ke dalam kulit, tidak salah sedikit pun. Renzong. Jarum perak dilempar keluar lagi. Kingston Jiang menembak dengan cepat. Depan, samping, belakang. Terus-menerus mengubah posisi. Segera semua jarum perak di tangannya terlempar keluar, dan semuanya menusuk tubuh Yurika Kai. Jarum 81. Melihat adegan ini, Kennedy Han berseru, dengan sentuhan ngeri dalam ekspresinya, kamu adalah naga hitam." "Apa? Ini jarum 81. Saat Kennedy Han berseru, adegan di sana menjadi ramai. "Kakek? Ya, itu adalah jarum 81 yang baru saja menembus 81 titik akupuntur di tubuh Yurika." Fang Chunxin berkata. Ketika Kingston Jiang mengeluarkan jarumnya, dia diam-diam menghitung. Keajaiban terjadi lagi. Jarum perak di tubuh Yurika Kai menjadi hitam dalam sekejap. Semua racun dalam tubuh dibuang dengan jarum perak. Kingston Jiang tersenyum tipis, berjalan mendekat, melepas jarum perak satu persatu dari tubuhnya, dan tersenyum, "Sudah selesai." Hosh. Yurika Kai menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mendapatkan hidupnya kembali. Kingston Jiang tersenyum dan berkata, "Turun, bersih-bersih sebentar, dan kenakan pakaianmu." Yurika Kai melirik Kingston Jiang dengan kekaguman di matanya, dan mengangguk dengan lembut, "Ya." Dia segera meninggalkan panggung. "Tuan, tolong terimaku sebagai muridmu." Ratusan dokter di atas panggung berlutut di tanah. Bahkan Whitney Tao dan Mohan adalah dewa tabib yang begitu terkenal. Cucu perempuan Fang Yongji, Fang Chunxin juga berlutut. Hanya Fang Yongji yang masih berdiri. Sungguh menakjubkan. Fang Yongji lega di wajah tuanya. Pengobatan Tiongkok sudah memiliki penerus. Semua dokter terkenal berlutut di tanah, menatap Kingston Jiang dengan ekspresi berapi-api dalam ekspresi mereka. Hari ini,
Kingston Jiang menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Yang dia tampilkan adalah pengobatan-pengobatan yang sudah lama hilang, dan pengobatan-pengobatan tersebut hanya ada pada karya klasik. Jarum api, jarum es, jarum silang yin dan yang, bekam cirus, teknik pijat Sunlong, dan terakhir jarum 81. Ini semua adalah cara legendaris. Kamu. Kennedy Han pucat, menatap Kingston Jiang dengan wajah yang luar biasa. Bagaimana mungkin, bagaimana ini mungkin, bagaimana caramu keluar? Kingston Jiang tersenyum tipis dan berkata, Kennedy, apakah kamu mengaku kalah? Aku. Kennedy Han ingin berbicara, tetapi dia menelannya ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dan mengubah kata-katanya, aku mengaku kalah. Tidak disangka kamu mempelajari pengobatan yang telah hilang di pengobatan negara K. Namun, aku mengaku kalah, bukan berarti pengobatan negara K kalah. Setelah berbicara, dia meminta staf untuk memberikan obat penawar yang dibuat oleh Kingston Jiang, dan setelah memberikannya kepada Reddy, dia membawa Reddy pergi dari sana. Naga hitam, naga hitam. Dewa perang, naga hitam. Tepuk tangan meriah terdengar di tempat itu. Seruan itu seperti gelombang besar, satu gelombang lebih tinggi dari yang lain. Dan Kingston Jiang melihat ke banyak dokter terkenal yang masih berlutut di tanah, menyentuh hidungnya, dan berkata, ini semua diajarkan kepadaku oleh Dewa Tabib Klu. Dialah Dewa Tabib yang sesungguhnya. Apa? Klu Tang tampak heran, ada apa dengannya? Klu, tolong terima aku. Nona Klu, aku bersedia bergabung dengan Apotek Senturi. Banyak dokter terkenal angkat bicara. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa Klu Tang tidak bisa menyembuhkan. Tapi Kingston Jiang bisa. Sekarang Kingston Jiang meminta mereka untuk menyembah Klu Tang sebagai guru mereka. Ini adalah kesempatan. Selama mengikuti Klu Tang, maka secara alami akan mendapatkan bimbingan Kingston Jiang. Dokter terkenal yang tak terhitung jumlahnya telah mulai menyembahi guru mereka. Klu Tang terkejut, dengan ekspresi bingung. Akhirnya selesai. Kingston Jiang bergumam pelan, dan sekarang masalah Kennedy Han telah terpecahkan, tetapi masalahnya sendiri belum terpecahkan. Semua orang mengepung Klu Tang, sementara Kingston Jiang pergi dengan tenang. Yurika Kai pergi ke belakang panggung dan dengan cepat membersihkan tubuhnya, mengganti pakaiannya dan berjalan keluar. Tetapi hanya ada sekelompok dokter yang berlutut di tanah, ingin memuja Klu Tang sebagai guru, dan Kingston Jiang telah menghilang. Ada kekecewaan di wajahnya. Aku menyetujuinya, kalian bangun dulu. Klu Tang tidak punya pilihan selain setuju terlebih dahulu. Para tabib tua pengobatan Tiongkok ini baru berdiri. Whitney Tao adalah orang pertama yang berbicara dengan ekspresi meminta maaf. Guru Klu, terakhir kali ketika di Jiangbei, itu adalah kesalahanku. Harap guru melupakannya. Mulai hari ini, aku adalah dokter di Apotek Senturi. Oh ya, guru, apa hubunganmu dengan naga hitam? Apakah kelak naga hitam akan pergi ke Apotek Senturi untuk mengajari kami? Semua orang memandang Klu Tang. Mereka memuja Klu Tang sebagai guru mereka, bukankah karena menginginkan bimbingan Kingston Jiang? Klu Tang melirik ke panggung, tetapi tidak menemukan Kingston Jiang. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, seharusnya bisa. Dia telah memutuskan untuk menceraikan Kingston Jiang yang tidak berguna dan menikahi naga hitam Kingston Jiang. Mulai sekarang keduanya akan menjadi suami istri. Dalam hal ini, naga hitam pasti akan pergi ke Apotek Senturi. Mendengar itu, semua orang tersenyum lega. Dan Doni juga menerima kabar dari para juri. Doni berkata dengan keras, tenang, tenang. Tempat yang bising menjadi tenang. Doni menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini benar-benar ujian yang mengasyikkan. Melalui ujian ini, konferensi pengobatan tradisional Tiongkok telah mencapai kesimpulan yang sukses. Sekarang kumumkan, Dewa Tabib tahun ini adalah Klu Tang. Bersambung.